wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan proses coaching di mana saya Abdul Wahab Anwar akan bertindak sebagai pengamat, kemudian ada Ibu Asriani bertindak sebagai coach, kemudian ada Ibu Fahriani akan bertindak sebagai coaching. Oke, jadi untuk itu kita akan langsung melaksanakan sesi di mana sesinya ada 3. Ada sesi pra observasi, kemudian ada observasi dan pasca observasi nanti. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pra observasi bersama coach. Oke, bagaimana Bu Asriani? Oke, apa kabarnya hari ini Bu Asriani? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum Ibu Asriani selaku coach akan melakukan coaching bersama dengan coachingnya hari ini, terlebih dahulu saya ingin sedikit bincang-bincang dulu dengan Ibu coach terkait dengan proses coaching yang akan Ibu laksanakan sebentar. Saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses coachingnya, kemudian ada juga yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Yang pertama mungkin saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini. Jadi pada coaching kali ini Bu, coach dan coachingnya akan saya amati, kemudian nilai sesuai dengan rubrik yang menggunakan alur Tirta. Nah, jadi saya akan mengamati pada saat Ibu melakukan coaching bersama coaching, apakah percakapan yang terjadi atau yang dibangun sudah sesuai alur Tirta atau belum. Dan saya juga akan melihat bagaimana Ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, serta bagaimana coaching nanti akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa pula saya menyampaikan Bu, agar Ibu nanti pada saat melakukan coaching harus diperhatikan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, pada coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bapak. Nah, di sini di proses coaching nanti seolah saya akan mengembangkan potensi mendengarkan, kemudian memberi pertanyaan berbobot, di mana saya akan memberi pertanyaan berbobot untuk berdayakan saya. Oke, yang pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Untuk secara spesifiknya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kali ini? Untuk secara keseluruhan indikator dari coaching yang saya lakukan, di mana saya akan menggunakan alur Tirta, di mana alur Tirta ini digunakan secara sistematis. Dari penggunaan sistematis ini, bagaimana saya akan bisa bersama-sama kolaborasi dengan coach saya untuk merumuskan solusi bersama. Dan kemudian untuk secara spesifiknya, kebetulan saya akan mengembangkan potensi mendengar aktif. Mudah-mudahan saya bisa mampu menemukan kata kunci dari coach dalam coaching nanti. Dan untuk pertanyaan berbobotnya, saya harus bisa mengajukan kita untuk menggali ide coach dalam menemukan kata. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Saya kira cukup demikian untuk pertemuan kita di sesi pra observasi. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Fahriani selaku coaching. Setelah itu kita akan lanjut berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan hasil observasi pada sesi pasca observasi nanti Bu. Oke, silakan Bu, silakan dimulai coachingnya. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk coaching hari ini. Iya, sama-sama, saya juga berterima kasih Bu ada waktu untuk saya bincang-bincang hari ini.
eh, begini Bu ya, berhubung nanti kita memenuhi nomor ini dan pertemuan 15 ini dan 15 menit ini lewat, saya berharap pertemuan ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Saya Bu, amin amin. Baik, kira-kira perbincangan kita kali ini mau membahas tentang apa ini? Begini Bu, ada yang saya mau ceritakan ke Ibu ini tentang kesulitan saya dalam menjalankan tugas. Kebetulan di sekolah saya itu diberi tugas tambahan sebagai urusan kesiswaan dan juga sebagai pembina OSIS. Ini yang menjadi kesulitan saya untuk menjalankan tugas kedua-duanya itu sebagai guru tugas utama di kelas itu dan sebagai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai urusan kesiswaan seperti itu. Jadi Bu, sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kalau kita menunjukkan tujuan itu agar kita tidak keluar dari proses pembicaraan awal. Nah, apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, dari pembicaraan ini hari ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu agar saya tetap fokus mengajar tetapi tidak mengabaikan pekerjaan saya ini. Seperti itu. Jadi Ibu ingin tetap fokus mengajar dan juga tetap mengerjakan tugas yang lainnya mungkin begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Tadi Ibu menyampaikan kata kesulitan yang membuat mengajar dan mungkin kira-kira Ibu memberikan gambaran bagaimana kondisi yang pernah Ibu rasakan di kesulitan ini. Begini Bu, kesulitan yang pernah saya alami pada waktu itu ketika saya ingin mengajar, sudah masuk jam saya, seharusnya sudah masuk di kelas, tiba-tiba ada amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan rapat dengan para pembina ekstra untuk membicarakan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ini yang menjadi masalah bagi saya ketika saya ingin melaksanakan tugas, tiba-tiba ada tugas lain yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Yang saya lakukan pada saat itu karena bersamaan waktunya, maka saya langsung memberikan tugas kepada anak-anak dan dikumpulkan pada saat pembelajaran selesai. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Idealnya harusnya apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Seharusnya saya melakukan pembelajaran terlebih dahulu dengan anak-anak, bukan malah memberikan tugas begitu saja ketika saya mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, jika Ibu ini, jika Ibu nantinya ya Bu ya, dihadapkan pada masalah yang sama, kira-kira menurut Ibu mana dari kedua tugas ini yang paling prioritas dengan Ibu? Kalau menurut saya, kedua-duanya sebenarnya prioritas Bu, karena keduanya itu adalah kebutuhan sekolah. Siswa juga berhak mendapatkan pembelajaran dan urusan kesiswaan juga sangat penting untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki anak. Itu juga untuk pengembangan karakter mereka sebenarnya. Jadi menurut saya itu kedua-duanya itu ada prioritas utama dari saya. Jadi Ibu merasa keduanya adalah prioritas begitu ya Bu ya? Iya. Pernah tidak Ibu berada di posisi yang sama, tapi Ibu melakukan keduanya ini secara bersama juga? Pada waktu itu, pada saat pandemi kemarin, tapi pada saat itu pembelajaran daring sehingga tugas tambahan bisa juga saya kerjakan secara bersamaan. Tapi ini kan situasinya sudah lain, sekarang sudah pembelajaran tatap muka, jadi tentu saja untuk melaksanakan kedua-duanya itu sudah hal yang sangat sulit bagi saya. Nah, kira-kira apa sih hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Ibu ini untuk dapat mengerjakan tugas itu kembali secara bersama-sama?
Sebenarnya di pikiran saya sudah terlintas untuk ingin mengadakan kembali pembelajaran daring. Tetapi terkadang anak-anak tidak bisa dikontrol kalau pembelajaran daring. Tidak bisa dikontrol. Nah, yang Ibu maksud tidak bisa dikontrol itu bagaimana sih? Di pembelajaran daring itu terkadang anak-anak tidak belajar saat pembelajaran daring itu karena mereka malah main HP. Kemudian jika ada tugas mereka cenderung suka copy paste sama temannya, jadi kegiatan bernalar kritisnya itu agak susah ya, karena kadang-kadang mereka hanya copy paste saja kalau masalah tugas. Nah, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki untuk mencegah hal tersebut? Di pembelajaran ini saya bisa meminta bantuan kepada teman untuk mengontrol anak atau murid saya di kelas ketika saya memberikan pembelajaran daring. Jadi masalah main HP mungkin sudah akan terminimalisir. Kemudian tugas yang saya berikan juga tidak akan di copy paste ya, karena akan ada yang mengawasi mereka. Nah, jadi apa rencana Ibu sekarang? Rencana saya sedang memikirkan untuk kembali belajar daring ketika dihadapkan pada situasi yang sama, agar keduanya bisa saya laksanakan dengan baik. Kedua tugas ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Mungkin bisa Ibu gambarkan bagaimana gambaran penerapannya? Saya akan belajar daring dengan siswa saya dan meminta bantuan teman sejawat untuk mengkoordinir anak-anak agar tetap kondusif dan sesuai harapan saya sebelumnya untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan sambil mengikuti pertemuan yang lainnya juga. Seperti itu. Bagaimana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan tersebut kali ini? Kedepannya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta pandangan terkait rencana yang akan saya lakukan pertama. Bagus sekali rencana itu ya. Luar biasa, semoga saya juga bisa memiliki sikap tanggung jawab seperti ini. Tapi begini Bu, dan saya juga luar biasa kagum sama Ibu dengan apa yang disampaikan tadi. Ibu, nah sebelum menutup coaching kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, Bu, saya akhirnya menyadari bahwa saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dengan mengerahkan tugas secara bersamaan, karena semuanya adalah tanggung jawab saya. Meskipun caranya menghadapi itu akan berbeda, namun cara ini bisa membuat saya tenang dari solusi yang saya ungkapkan tadi. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali Ibu untuk membicarakan rencana hari ini. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, alhamdulillah proses coaching kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Kita kembali lagi ya Bu Sriani. Oke, sangat luar biasa tadi. Ibu coach maupun coach tadi sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa tadi. Sekarang saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan tadi setelah saya observasi terkait bagaimana Ibu membangun percakapan dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu tadi melaksanakan coaching dengan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini? Terima kasih banyak Pak. Saya merasa ketercapaian yang sudah saya lakukan tadi di presentasi itu adalah saya sudah menggunakan alur kata tujuan, dan jawab. Nah,
kemudian juga saya sudah berusaha mendengar aktif dan menemukan kata kunci seperti yang mungkin pada saat coach mengatakan kesulitan, kemudian saya kembali mengajukan pertanyaan terbuka mengenai maksud dari apa yang dialami. Nah, secara spesifik juga untuk di bagian pertanyaan berbobot ini, Pak, saya mengajukan pertanyaan untuk mendorong coach menemukan solusinya, Pak, sehingga coach menemukan solusi atas permasalahan mengenai kesulitan menjalankan tugas dalam mengajar dan juga tambahan lainnya. Nah, dengan alhamdulillah dari kesempatan itu kami coach alhamdulillah sudah membuat rencana aktif dengan mengajar daring, kami meminta bantuan sejawatnya sehingga coach juga bisa menjalankan tugas mengajar dan tugasnya secara bersama. Itu yang saya rasakan dan nampak dengan coach tadi. Oke Bu, jadi apa yang tadi Ibu laksanakan tadi bersama coaching itu sudah sangat bagus sekali Bu. Kemudian semua poin alur ceritanya juga sudah nampak jelas, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi dari persoalannya Ibu coaching, kemudian sampai Ibu merumuskan rencana aksi, sampai pada tanggung jawab, semuanya nampak jelas Bu. Nah ini ada beberapa yang tadi juga saya sempat catat-catat Ibu dari selama proses coaching yang Ibu bangun bersama coaching. Jadi yang pertama adalah berdasarkan kompetensi spesifik yang tadi Ibu ingin kembangkan, itu sudah terlihat di mana Ibu berhasil menemukan kata kunci. Tadi ada beberapa kata kunci yang Ibu berhasil dapatkan, yang Ibu konfirmasi kembali ke coaching. Yang pertama adalah pada saat coaching menyampaikan kesulitan membagi waktu. Nah, kemudian ada lagi kalimat pada saat coach mengatakan tidak bisa dikontrol. Jadi pada saat coach mengatakan demikian, Ibu berhasil menangkap poinnya. Kemudian Ibu kembali memperjelas maksud dari kalimat tersebut. Nah, itu tidak bisa dikontrol, yang disampaikan dengan nada rendah dari kata yang lain, sehingga Ibu coach juga bisa memberikan klarifikasi dari pernyataan tersebut. Sementara pada kompetensi pertanyaan berbobotnya juga sangat terlihat coach membantu coach untuk menemukan solusi dengan memberikan pertanyaan terbuka, sehingga membuat coach dapat mengaitkan pengalaman sebelumnya dalam menemukan solusi pada rencana aksi secara spesifik. Nah, seperti pada saat coach akan menggabungkan belajar daring yang pernah dilakukan sebelumnya dengan meminta bantuan teman sejawat untuk mengontrol murid dalam kelas. Jadi Ibu sudah membangun percakapan yang menggugah coach untuk menemukan solusi hingga menyusun rencana aksi sampai tanggung jawab. Jadi sangat luar biasa Bu tadi proses coaching dilaksanakan. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan observasi atau coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Iya Pak, jadi kompetensi yang perlu saya kembangkan lebih jauh lagi Pak, yaitu memberdayakan coach. Kenapa saya memilih demikian? Karena itu Pak, ketika saya proses coaching tadi, saya itu merasa bahwa saya belum dapat menggali atau memberdayakan coach secara mendalam, sehingga alternatif solusi yang ditimbulkan oleh coach saya itu tidak banyak. Jadi itu saya merasa bahwa ternyata di sini dengan saya dan perlu saya kembangkan sedikit. Oke, sangat luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik bersama coach. Semoga kedepannya Ibu tetap bisa mengembangkan dan menerapkan secara konsisten proses coaching dalam memberdayakan potensi rekan sejawat, terutama tadi pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Semoga di kemudian hari, besok-besok Ibu sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik daripada hari ini. Dan saya harap kita bisa ketemu kembali di waktu ini Bu, untuk memantau ada tidak perkembangan atau sesuai kompetensi yang tadi Ibu kembangkan. Oke, jadi saya kira cukup untuk percakapan kita, mulai dari pra supervisi tadi sampai pasca supervisi. Saya harap kita ketemu kembali. Semoga sehat selalu Bu. Bersama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila